Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yul Melinda, NPM 2020-01064, kelas manajemen 5B Universitas Muhammadiyah Mamuju. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0. Revolusi industri keempat ini terjadi karena konvergensi berbagai teknologi digital yang berkembang di abad ke-21. Teknologi yang murah dan masif ini menimbulkan model-model bisnis baru. Makanya itu, inovasi dan perkembangan pesat dalam bidang teknologi inilah yang melatar belakangi revolusi industri 4.0. Menurut European Parliamentary Research Service, revolusi industri itu sudah 4 kali terjadi. Revolusi industri pertama terjadi di Inggris pada akhir abad ke-18. Ini ditandai dengan penemuan mesin uap yang kemudian berdampak pada industri yang tadinya bergantung pada manusia, akhirnya digantikan dengan mesin. Revolusi industri kedua terjadi pada akhir abad ke-19. Ketika mesin-mesin uap mulai ditinggalkan dan industri kemudian beralih ke mesin bertenaga listrik. Di tahap kedua ini, industri mulai melakukan proses produksi secara massal. Selanjutnya, revolusi industri ketiga terjadi pada tahun 1970. Di tahap ini, teknologi komputer untuk otomatisasi manufaktur mulai diandalkan. Sekarang, zaman industri keempat ditandai dengan sistem cyber fisikal, perkembangan teknologi sensor, interkoneksi, dan analisis data kian meroket. Perkembangan ini yang kemudian memupuk gagasan-gagasan untuk mengintegrasikan seluruh teknologi tersebut ke dalam bidang industri. Teman-teman semua sudah pasti tahu kan bahwa bidang industri ini mulai menyentuh dunia virtual yang menghubungkan manusia, mesin, dan data. Bentuk konektivitas ini disebut dengan IoT atau Internet of Things. World Economic Forum berpendapat bahwa Internet of Things adalah unsur yang berperan dalam revolusi industri 4.0 dan berkembang secara eksponensial. Pada era revolusi ini, akan banyak profesi yang kerjanya bisa dilakukan sambil berdiam diri di rumah saja. Profesi-profesi ini hanya mengandalkan internet seperti para penjual online, desainer, dan lain-lain. Selain itu, juga dapat mengait informasi mulai dari belanja, traveling, pengetahuan, berita, transportasi, dan masih banyak lagi. Lewat platform digital, berbagai macam layanan ini bisa dijangkau oleh banyak orang dari berbagai daerah. Pada akhirnya, orang-orang yang tinggal jauh mendapat keuntungan karena bisa mengakses berbagai layanan hanya dengan menggunakan internet. Banyak perusahaan di seluruh dunia yang mulai mengganti tenaga manusia dengan sistem komputer. Contohnya adalah transaksi di bank. Sejak ada mesin ATM dan mobile atau internet banking, bank pun mulai mengurangi jumlah pegawainya. Contoh lainnya adalah penggunaan e-money pada pembayaran tol, penggunaan OVO untuk belanja di minimarket, dan lain-lain. Lalu, apa sajakah sektor industri 4.0? Yang pertama, dari sektor makanan dan minuman. Industri makanan dan minuman ini ditargetkan menuju kekuatan besar di ASEAN. Yang kedua, sektor industri kimia. Dari sektor industri ini, targetnya adalah menjadikan Indonesia sebagai pemain unggul di industri biokimia. Yang ketiga, dari sektor tekstil. Yang keempat adalah industri elektronik dan industri otomotif. Banyak dampak positif dari revolusi industri 4.0, tetapi kita harus serba hati-hati dan menyikapinya dengan bijak. Dampak positif yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Yang kedua,
efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia dengan teknologi mesin. Yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat meningkatkan produksi dalam waktu dekat dan cepat. Yang keempat, peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli karena walaupun menggunakan mesin tetapi masih tetap saja membutuhkan tenaga ahli yang mampu mengaplikasikan mesin tersebut. Adapun dampak negatif dari revolusi industri 4.0, yang pertama, lebih rentan terhadap serangan cyber karena proses produksinya menggunakan mesin teknologi. Oleh karena itu, sangat penting memiliki sistem keamanan yang baik. Yang kedua, butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Yang ketiga, berdampak bagi lingkungan karena dengan menggunakan mesin dapat menghasilkan polusi udara dan limbah dalam jumlah yang besar. Keempat, adanya urbanisasi di mana meningkatnya jumlah penduduk yang ada di kota besar. Sekian pemaparan materi tentang sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat kepada teman-teman yang menontonnya. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah haq fastagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.